Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik alam semesta yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada hadirin semua. Nikmat yang karena kita diberi keimanan dan keislaman sehingga masih tetap berjalan di atas jalan Allah, dan juga nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki ke tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan jalan yang benar, menegakkan panji-panji kebenaran serta menyampaikan rahmat Allah kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan penjelasan ulang dalam bentuk ceramah mengenai keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimah. Manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran dan penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian, belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam, sampai-sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu yang paling pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajar, tapi bacalah. Namun perintah adalah perintah tersirat untuk belajar karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Wahyu pertama yang turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Akan tapi suruhan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang beribadah. Hal ini juga diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan orang berilmu dibanding dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Mengapa manusia berilmu lebih utama daripada ahli ibadah? Seseorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu, selalu dasari akan kebenaran.
Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang berilmu pasti lebih unggul dalam suatu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan meskipun yang berhak menilai kualitas suatu ibadah tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat ini juga justru dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Al-Mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dari hadis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang, tidak hanya kaum pria saja tapi juga wanita. Dan dari hadis ini pula memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasi wanita dalam hal menuntut ilmu, seperti banyak tudingan yang dilontarkan golongan tertentu. Menuntut ilmu, hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat. Bahkan seorang muslim bernama Einstein pun mengakui hal ini. Sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena itu, kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan bersama-sama. Ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan ilmunya, hukum dan rukunnya. Tanpa ilmu mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar sesuai dengan syariat. Ilmu yang dituntut tidak semata-mata hanya untuk beribadah juga, tapi ilmu yang dituntut tidak semata-mata hanya untuk beribadah, tapi juga untuk urusan dunia. Karena sebuah riwayah menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengejar dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan kembali kepadanya besok. Sudah barang tentu untuk dapat bertahan dalam kehidupan harus disertai dengan ilmu, karena tanpa ilmu seorang tidak akan memiliki nilai apa-apa. Untuk ilmu seperti kedokteran, kesehatan, jual beli, hukum, ilmu alam, dan ilmu sosial juga merupakan kewajiban, meskipun sebagian ulama menggolongkan hukumnya pada fardu kifayah. Namun dalam menuntut ilmu juga ada batasan, seperti menuntut ilmu yang menjadikan seorang menjadi syirik, atau bahkan merusak diri sendiri seperti ilmu sihir, ilmu santet, dan ilmu kebal. Ilmu yang membawa lebih banyak mudarat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain tentunya harus dihindari. Kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu, keutamaan perintah menuntut ilmu lainnya tidak semata-mata untuk beribadah, tapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat memberi penjelasan kepada seorang muslim lainnya perihal cara mendapatkan kebahagiaan dunia melalui ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, maka harus juga dengan ilmu. Saran ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Nabi masih hidup. Dan saat tersebut Nabi diam. Sedang diamnya Nabi adalah tanda setuju. Dengan kata lain, diamnya Nabi kala itu memberikan kebenaran atas perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Orang yang berilmu akan lebih sulit disesatkan oleh syaitan dibandingkan orang yang tidak berilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu saja sangat banyak manfaat dari seorang yang menuntut ilmu. Tidaklah cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan dari ilmu. Seperti salah satu contohnya keutamaan ilmu dimasukkan ke dalam amal jariyah yang tidak terputus pahala bagi yang menyebarkan meskipun ia telah meninggal.
Oleh karena itu, marilah perbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat, dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amalan jariah yang tidak terputus-putus pahalanya. Allahu alam. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.